الفاتحة على نية الفتوح والوضوح ورزق توبة النصوص وصالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى مصنف هذا الكتاب وإلى جميع مشايخنا معلمينا أبي مهدنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala 'azza man qail fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa lina ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaab fadli wa mansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhdaramin, para pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin dan para asatid, para orang tua, para sepuh semua, para tokoh yang insyaallah senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya dan berkahkan ilmu dan keluarga serta hartanya insyaallah. Dan juga para jamaah Bapak Ibu semua, alhamdulillah yang mudah-mudahan juga sehat walafiat. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah sehat ya, senantiasa Allah turunkan rahmat kasih sayangnya buat kita semua, keberkahannya untuk kita semua, senantiasa Allah tambah kemuliaan dalam kehidupan kita dengan senantiasa terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini bisa menjadi wasilah dalam kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafidh dan hafizah, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa mengharapkan kebaikan, kemuliaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap aktivitas, rutinitas ibadah kita insyaallah mudah-mudahan senantiasa diterima dan dibalas dengan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tabungan timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua, kita teruskan ya kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. InsyaAllah kita akan teruskan tafsir dari surah At-Takwir. InsyaAllah mudah-mudahan ya pertemuan kali ini bisa kita hatamkan surah At-Takwir ini. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan masih ingat ya sebelum-sebelumnya Bapak Ibu semua ya, bagaimana Allah Jalla wa'ala menjelaskan fenomena-fenomena hari akhir yang tentunya memang ini disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita sudah bahas
Ya, kalau tidak salah sampai ayat 15 ya, atau ayat 16. Kalau kita lihat memang surat Takwir ini terbagi menjadi dua bagian. Ayat 1 ya sampai ayat 14, yaitu memang menjelaskan bagaimana fenomena hari kiamat. Ya, ketika Allah katakan idza syamsuku kuwirat, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, dan seterusnya. Ya, nah itu bagaimana Allah sampaikan fenomena kejadian-kejadian hari kiamat. Kemudian bagian yang kedua itu dari ayat 15 itu sampai akhir. Nah itu juga masih berkaitan dengan bagian yang pertamanya. Ya, bagaimana Allah juga menjelaskan, mengkaitkan apa yang mereka sangkakan orang-orang kafir Quraisy, apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibantah oleh Allah Jalla wa ala. Sehingga Allah memberikan komparasi, memberikan perbandingan supaya manusia bisa memilih, supaya manusia bisa melihat jelas apa yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang diyakini ya oleh sangkaan mereka orang-orang kafir Quraisy. Ya, ketika membandingkan atau menyamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan para kahin. Ya, ketika mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah tukang sihir, ketika mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majnun, orang yang gila dan sebagainya, maka di sini Allah menjelaskan ya, membandingkan apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Allah katakan di ayat 15 ya, bismillahirrahmanirrahim, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Ketika Allah memulai ya, ayat 15 ini dengan huruf fa, tentunya ini masih berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Makanya Allah menggunakan huruf fa di sini. Ya, fala uqsimu bil khunnas. Ya, bahwasanya lam di sini adalah lam zaidah, penekanan. Ya, lam ta'kid yang ditekankan bahwasanya Allah benar-benar bersumpah. Allah dengan sungguh-sungguh bersumpah dengan apa? Dengan khunnas. Ya, khunnas kalau tidak salah kemarin sudah kita jelaskan. Ya, jamaknya khanis. Ya, bahwasanya memang di sini jelaskan khunnas itu adalah bintang-bintang. Ya, al-jawaril khunnas. Allah jelaskan al-jawaril khunnas, yang beredar kemudian yang terbenam. Jadi khanis itu adalah bintang-bintang, atau kita bisa terjemahkan ya, ketika ada orang berjalan kemudian kita melihat, kemudian dia bersembunyi sehingga nggak kelihatan. Nanti dia keluar lagi berjalan kelihatan, kemudian bersembunyi lagi, seperti itu. Nah, itu diibaratkan bagaimana bintang-bintang itu yang tadinya muncul ya, kelihatan, kemudian dia terbenam ya, kemudian dia tidak kelihatan. Ya, kalau kita lihat kan bintang itu suka berkelip-kelip. Ya, sinarnya kadang nyala, kadang hidup, ya, berkedip seperti itu. Nah, itu Allah bersumpah dengan bintang-bintang tersebut. Ya, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Bahwasanya aku bersumpah ya dengan bintang-bintang tersebut. Ya, yang mereka kadang kelihatan, kadang tidak. Ataupun mereka yang memang ya terus dalam peredarannya. Ya, dari awal kemudian terus menjalani atau beredar ya di pusarannya seperti itu, kemudian kembali ke tempat awalnya seperti itu. Ya, al-kunnas ini memang diterjemahkan atau ditafsirkan ya, kalau kita lihat di sini adalah an-nujumul khamsah. Ya, bintang yang 5. Ya, yang kita sering pelajari atau kita sering dengar ada Jupiter, Mars, Venus dan Pluto dan sebagainya. Nah, itu memang bintang-bintang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitannya
ketika Allah bersumpah dengan bintang-bintang tersebut dengan apa yang Allah sudah jelaskan dari kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti ketika hari kiamat. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan bintang-bintang tersebut? Ya, para ulama tafsir menjelaskan karena ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan surat ini kejadiannya sudah terjadi atau belum, Pak? Idza samsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, sudah terjadi atau belum? Belum pernah terjadi sampai saat ini, enggak terjadi. Tapi pernah kita bahas suatu saat akan terjadi. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy menganggap Muhammad ini tukang sihir, Muhammad ini dukun, sama seperti teman-teman mereka, ya, yang suka berbicara hal-hal yang gaib. Sama aja Muhammad itu dengan tukang-tukang dukun, ya. Nah, yang pernah kita jelaskan bahwasanya para kahin, tukang dukun, sihir dan sebagainya, dan mereka itu bersekongkol dengan yang namanya jin. Nah, di bintang itu ya bahwasanya ada namanya maqa'id. Ya, di surah Al-Jin terjelaskan maqa'idul lisam, bahwasanya ada tempat nongkrong. Ya, tempat nyantainya para jin tuh. Ya, dulu sebelum diutusnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada namanya maqa'id, tempat duduk-duduknya para jin. Maqa'id lis-sam'i. Mereka ngapain duduk? Mereka ngapain di sana di bintang-bintang tersebut? Mencuri berita. Ya, mencuri, nguping. Kalau bahasa kita apa, Pak? Kepo gitu. Ya, kepo urusan langit. Ya, nyuri-nyuri berita, apa yang diperbincangkan, apa yang dibicarakan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang-orang dukun, ya, tukang sihir seperti itu. Mereka bersekongkol dengan yang namanya jin, syaitan. Ya, makanya sampai sekarang masih banyak orang yang percaya ya dengan apa yang dijelaskan, apa yang diramalkan oleh dukun-dukun tersebut, padahal sudah ditutup tuh aksesnya ketika diutusnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jin tersebut sudah nggak bisa ya mengambil informasi lagi dari langit. Ya, kalau dulu ya masih bisa, namanya orang nguping, namanya orang kepo, terkadang kan informasinya enggak seutuhnya, ya, enggak seluruhnya, paling cuma 5% kebenarannya, paling cuma 10% kebenarannya disampaikan ya ke dukunnya, ya. Nah, seperti itu. Sampai sekarang juga banyak orang ya yang masih datengin yang namanya dukun, ya, mau jadi caleg begitu kan, ya. Ada apa enggak tuh yang begitu, ya, ya demen sama orang, ya, datengin dukun begitu. Nah, itu bersekongkol dengan jin. Makanya Allah bersumpah, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Allah yang menguasai, ya, Allah yang menguasai bintang-bintang tersebut, ya, yang mereka bersekongkol dengan jin, ya, para dukun sihir tersebut, mereka yang mengambil informasi ya dari jin-jin tersebut, yang mengambil informasi dari langit. Nah, itu Allah kuasain semuanya. Sehingga supaya apa? Supaya mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah katakan wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Ya, ketika Allah sudah bersumpah, maka Allah jelaskan wal laili idza as'as, apabila yang namanya malam itu aqbala bi zalamihi aw adbar. Ya, jadi tafsirannya malam ini ada yang mengatakan malam ini telah datang, kemudian ada juga malam ini yang telah pergi. Jadi ketika malam ini datang, nanti ada saatnya dia pergi. Ya, maka Allah katakan wasubhi idza tanaffas.
Ya, bagaimana setelah malam ada yang namanya waktu subuh, waktu fajar menyingsing, menyongsong. Ya, pergantian. Apa maksudnya? Yang pertama adalah bagaimana yang namanya dukun, yang namanya sihir ini biasanya kerjanya malam hari, bersekongkol sama jinnya malam hari. Kalau udah terbit fajar, kira-kira kekuatannya masih ada nggak Bapak Ibu? Masih ada nggak kekuatan mereka? Nggak ada. Mereka kerjanya malam doang. Ya, obyekannya dia kerjain malam tuh. Ya, maka ketika Allah katakan wasubhi idza tanaffas, ya, bagaimana ketika waktu subuh itu, ya, fajarnya mulai menyingsing, mulai hadir, imtadda hatta yasiru naharan bayyinan, ya, sampai bahwasanya setelah fajar kemudian terus Allah jelaskan wadduha, waktu duha, ya, kemudian ada waktu siang. Nah, sampai seperti itu. Kemudian di sini juga Allah menjelaskan bahwasanya yang namanya setelah kegelapan, ya, setelah yang namanya malam, zalam, kegelapannya itu, kemudian ada yang namanya cahaya terang benderang. Artinya ketika tadi, ya, bahwasanya ada orang-orang dukun, ya, sihir, semua itu yang bersekongkol, kemudian datang, ya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan tentang kebenaran, membawa ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang yang namanya cahaya kebenaran. Hilang semuanya yang seharusnya mereka meninggalkan kegelapan tersebut, kezaliman tersebut, kemudian mereka yakin kepada apa yang disampaikan, yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna dari wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Ya, bahwasanya setelah kegelapan, kezaliman tersebut, ya, di sana kekuatan mereka, maka datang yang namanya waktu fajar itu, ya, kemudian hilang kekuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semuanya. Malam, siang, bintang-bintang, semua makhluk itu Allah yang menguasai. Ya, tidak ada kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala. La yauduhu sinnatu wala naum dan sebagainya. Ya, kemudian juga tadi bahwasanya datang cahaya yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah teruskan, innahu laqaulu rasulil karim. Sesungguhnya, ya, Al-Quran. Jadi hu-nya ini yakni adalah Al-Quran. Laqaulu rasulin karim ala Allah Ta'ala wa huwa Jibril udifa ilaihi linuzulihi bih. Ya, sesungguhnya ini Al-Quran benar-benar firman Allah Jalla wa'ala yang dibawa, ya, oleh utusan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, ini, ya, bahwasanya di sini dikatakan innahu, Allah takkidkan sesungguhnya, ya, Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang hari akhir, perkara-perkara yang gaib tadi itu tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh para dukun, oleh para penyihir tersebut. Beda. Ya, Allah tegaskan laqaulu rasulil karim, sungguh ini adalah perkataan yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Ya, jadi qaul di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril, makanya qaul. Ya, kenapa Allah tidak mengatakan la kalam? Ya, ini perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda kalam sama qaul para jamaah semua adalah, kalau kalam itu adalah memang, ya, diucapkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang mengucapkannya. Maka kita sering menyebut Al-Qur'an dengan kalamullah. Lalu apa itu qaul? Kalau qaul itu adalah omongan kita,
Ya, misalnya omongan kita yang diomongin sama orang lain sesuai dengan apa yang kita omongkan, itu namanya qaul. Ya, makanya di sini kalimatnya qaul karena Jibril ini menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Ya, kalamnya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika malaikat Jibril ini menyampaikan kepada Rasulullah, maka kalimatnya menjadi qaul. Ya, perkataan atau ucapan yang memang disampaikan malaikat Jibril yang memang itu adalah benar, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita baca hadis kan, ya, kalimatnya qala haddatsana an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu an qala. Karena apa? Menyampaikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh para sahabat. Makanya nyebutnya qala. Ya, karena mereka yang menyampaikan, tapi yang disampaikan adalah perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini Allah tegaskan la qaulu rasulin karim. Qaul di sini adalah qaulnya Allah Subhanahu wa taala. Memang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul di sini adalah malaikat Jibril, utusan. Ya, Rasulun, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian karimun, ini menjelaskan tentang bagaimana integritas, ya, bagaimana posisi malaikat Jibril yang membawa, yang menyampaikan firman wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita, bukan makhluk ecek-ecek, ya, bukan makhluk sembarangan kaleng-kaleng, enggak. Tapi Allah jamin la qaulu rasulin karim. Rasul yang memang sudah sering diutus, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karimun, ya, yang mulia, mempunyai kemuliaan, yang kemuliaannya itu tidak pernah hilang, ya, enggak pernah berkurang. Ya, beda dengan yang namanya manusia. Ya, kadang sekarang dia mulia, nggak pernah tahu kita ke depannya dia seperti apa. Ya, bisa saja kemuliaannya berkurang. Ya, bisa saja kemuliaannya itu hilang, tapi tidak dengan malaikat Jibril. Apalagi bagaimana bahwasanya malaikat ini memang diciptakan untuk beribadah, untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulun karim. Jadi yang membawa firman ini bukan makhluk yang sembarangan, bukan seperti orang-orang dukun tersebut, ya, bukan sihir tersebut yang membawa berita itu syaitan semua tuh, ya, yang mengelabui, membawa berita bohong, yang bersekongkol dengan jin, syaitan. Makanya nanti Allah jelaskan, ya, siapa yang membawa berita mereka. Di sini Allah ingin menjelaskan yang pertama dulu adalah bagaimana apa yang dibawa, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Legalitas dari Allah, ya, bahwasanya ini bukan berita sembarangan. Ini bukan berita yang semaunya Nabi Muhammad, enggak, tapi memang ini adalah turun langsung dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril yang mempunyai integritas yang luar biasa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan, ya, integritas malaikat Jibril, ya, dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Ya, dzi quwwatin inda dzil arsyil makin, yang mempunyai kekuatan, kemudian mempunyai kedudukan yang tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana memang malaikat ini mempunyai kekuatan. Ya, kalau kita lihat bagaimana Al-Imamul Baghawi,
Ya, bagaimana beliau menjelaskan dalam tafsir Ma'alim Tanzilnya, bagaimana kekuatan Jibril ini alaihissalam menggunakan sayapnya tatkala mengangkat negeri kaum Lut ya ke angkasa, mereka yang membantah, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibalikkan dengan begitu saja oleh malaikat Jibril ya, setelah diangkat kemudian dihancurkan, dibinasakan. Kemudian juga bagaimana kaum Samud itu dihancurkan oleh malaikat Jibril ya, mereka tewas, mereka hancur semua hanya dengan teriakan malaikat Jibril saja, satu teriakan saja ya, kaum Samud semua langsung hancur. Nah, ini bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam ya. Selain memang malaikat Jibril ini ya sayyidul malaikah ya, pemimpinnya para malaikat ya, makanya dikatakan dzil arsy makin ya, bahwasanya mempunyai kedudukan yang tinggi ya di arsy Allah Subhanahu wa taala ya, muta'in thamma amin ya. Malaikat Jibril ini ya ditaati ya, para malaikat yang lain ini taat kepada, patuh dan tunduk kepada malaikat Jibril ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tuti'ul malaika fis samawat, bahwasanya para malaikat ini ya itu mentaati malaikat Jibril ya, amin 'alal wahyi, bahwasanya malaikat Jibril yang dipercaya untuk menurunkan wahyu firman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Lagi-lagi Allah ingin menjelaskan, menegaskan siapa yang membawa, yang menyampaikan firman Allah ini kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bukan seperti mereka ya, jin syaitan yang bersekongkol ya dengan jin syaitan tersebut, para dukun, para penyihir tersebut yang enggak jelas integritasnya ya. Nah, beginilah ya bagaimana Allah jelaskan kemuliaan apa yang dibawa, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan dalam kehidupan kita ya, bahwasanya kita punya orang-orang yang kita percayai ya untuk menyampaikan pesan. Kita punya pesan kepada orang, kita pengen ini pesan nyampe kepada orang tersebut, maka kita pilih orang yang kita percaya. Kita berikan amanah, nggak sembarangan kita memberikan amanah tersebut kepada orang lain. Kita lihat ini orang integritasnya seperti apa, ini orang bisa nggak jaga rahasia kita, jaga amanah kita ya, nggak bisa sembarangan ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita. Allah menjamin apa yang disampaikan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan hal yang biasa ya, tapi hal yang luar biasa, perkara yang memang harus kita yakini ya. Bagaimana ya, walaupun tersebut hal-hal yang gaib, tapi hal-hal tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh kehidupan umat manusia. Ya, kemudian Allah katakan wa ma sahibukum bimajnun ya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam udifa ala innahu ila akhir muqsam alaih bimajnun kama za'amtum ya. Wa ma sahibukum ya, tadi yang mereka sangkakan ya, bahwasanya Nabi Muhammad ini tukang sihir ya, malaikat Nabi Muhammad ini juga gila ya. Maka Allah bantah wa ma sahibukum bimajnun, bahwasanya sahabat mereka, teman kalian. Jadi kumnya di sini adalah orang-orang kafir Quraisy yang dulu ya sebelum diturunkan wahyu, mereka dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu dijuluki dengan As-Shadiqul Amin, orang yang terpercaya, karena Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi, beliau sudah dikenal menjadi orang yang jujur. Ya, orang yang terpercaya karena enggak pernah bohong, berteman. Ya. Makanya ini ada yang namanya sholihun muslih, Bapak Ibu semua.
Jadi kalau orang soleh sendirian, itu terkadang orang itu pada diem selama mereka nggak diganggu. Ya udah biarin aja, lu sholat, ya lu ngaji, lu jamaah, yang penting lu jangan ganggu gua. Yang berubah itu ketika soleh muslihun, solihun muslihun, dia soleh kemudian ngajak orang untuk soleh. Nah itu emang tugas kita. Kita masuk surga jangan sendirian, ngajak teman kita, ngajak orang lain supaya mereka juga ikutan soleh, ikutan baik. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Karena kemuliaan kita, Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwasanya kita menjadi umat yang terbaik karena Allah perintahkan, salah satunya ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada yang namanya kemungkar. Dulu mah sebelum diutus jadi nabi CS, berteman, ya. Kemudian Rasulullah di Mekah jadi nabi, kemudian dakwahnya masih sembunyi, masih adem ayem. Ya, kemudian turun perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Baru tuh mereka yang merasa terusik, mereka merasa terganggu. Padahal dulunya percaya nggak sama Rasul? Percaya apa kagak? Percaya. Sehingga Allah katakan wa ma sahibukum bimajnun, temanmu tuh nggak gila. Buktinya dulu kamu berteman kok sama dia, percaya kok sama dia. Tapi kenapa sekarang kamu tolak apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kadang kita dibenci sama orang karena kita tuh pengen orang lain juga ikutan baik. Apaan sih lu belagu banget ngajak-ngajak gua sholat ya, ngajak-ngajak jamaah, udah urus aja diri lu sendiri ya. Padahal kita pengen dia juga baik, ya, dapat sama-sama baik, keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Ini Allah katakan wa ma sahibukum bimajnun. Kemudian walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Allah katakan lagi, ya ra'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi allati khuliqa 'alaiha. Bahwasanya Nabi Muhammad itu benar pernah melihat, bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Ya, bil ufuqil mubin al bayyin wa huwa ala binahiyatil masyriq. Ya, artinya bahwasanya Rasulullah ini langsung bertemu dengan malaikat Jibril, melihat langsung, kemudian disampaikan wahyu firman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang disampaikan ini kuat. Ya, makanya kalau kita belajar hadis pada jamaah semua itu, maka ashahul kutub, kitab yang paling benar, yang paling sahih setelah Al-Quran adalah, para ulama sepakat, ulama hadis adalah sahihnya Imam Bukhari, kemudian juga Imam Muslim setelahnya. Ya, Sahih Bukhari, kemudian Sahih Imam Muslim. Makanya kalau ada hadis sudah dikatakan ittafaqa syaikhan, ya, dari sepakati oleh dua syekh tersebut, Bukhari Muslim, atau rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh dua syekh tersebut, udah kuat tuh hadis. Ya, Bukhari Muslim. Apa bedanya? Kalau Imam Bukhari itu ketika mengambil hadis itu langsung ketemu sama yang menyampaikan, dia harus ketemu. Ya, beliau samperin tuh, mau ke Yaman, ya, mau ke Syam. Ya, makanya hadisnya kuat. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Al-Jami'us Sahih lil Imam Bukhari, punyanya Imam Bukhari. Ya, kalau Imam Muslim beliau hanya cukup mendengar saja. Ya, cukup mendengar. Kalau dia benar sudah mendengar, dia sudah bersumpah dia memang mendengar, baru ditulis oleh Imam Muslim. Tapi Imam Bukhari beliau harus samperin.
ya yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ketemu supaya ini omongan hadis ini kuat. Ya, maka sehingga beliau ini menjadi ya kitab ya yang tersahih setelah Al-Qur'an. Ya, karena di dalamnya menyampaikan hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Allah tegaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu ketemu langsung dengan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian Allah katakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya alal ghaib ma ghaba minal wahyi wa khabar sama. Apa yang memang tadi kabar-kabar yang gaib tersebut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bidhanin, ada yang membaca dengan zat, ada yang membaca dengan dha. Ya, kalau di sini memang Al-Qur'an menulisnya dengan dha, ada yang baca dengan zat juga. Ya, jadi dibacanya bidhanin. Ya, kalau dhanin artinya muttahimun, tertuduh. Bahwasanya tadi Nabi Muhammad itu tertuduh bahwasanya Nabi Muhammad adalah dukun, kemudian tukang sihir, Nabi Muhammad gila dan sebagainya. Maka Allah bantah, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan dukun, Nabi Muhammad itu bukan sihir, Nabi Muhammad itu bukan orang yang berdusta dan sebagainya. Ya, jadi zanin itu zannun, tertuduh, ya, prasangka. Tapi kalau pakai dhat ya bidhanin, ini adalah bakhilun. Ya. Pelit. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya bukan orang yang pelit. Maksudnya apa? Orang kalau datang ke dukun bayar apa kagak Bapak Ibu? Buat denger atau dia percaya omongannya dia harus kudu ngeluarin duit gak? Ngeluarin duit gak Pak? Kalau nggak dibayar tuh dukun marah apa enggak? Ada dukun yang ikhlas? Ada nggak? Ya? Udah diminta DP duluan, ya. Nah kalau berhasil lunasin ya. Nah itu, maka Allah katakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi Muhammad nyampain apa yang disampaikan oleh Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, wahyu kebenaran firman Allah, tuntunan Allah, minta bayaran apa kagak? Minta bayaran apa kagak? Kagak. Ini subhanallah. Ya, jadi bahasa Al-Quran itu indah sekali, membandingkan ya yang namanya dukun sihir itu mereka pada minta bayaran, tapi tidak dengan seorang nabi yang membawa kebenaran, ya kan, tetapi banyak mereka yang menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya surat Yasin sering kita baca tuh ayat 21, ya ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum mustadun wa hum muhtadun. Yaitu dijelaskan, tafsirkan bagaimana Habib Najjar itu menasihati ya umatnya untuk mengikuti ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutin tuh orang yang enggak pernah minta bayaran kepada kamu. Ya, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang enggak pernah minta sepeser pun ya uang balasan dari kita semua. Wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya, subhanallah. Ya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ini Allah bandingkan tadi. Ya, ketika Allah katakan innahu laqaulu rasulin karim, Al-Quran yang bawa malaikat Jibril, Rasulin Karim, tapi para dukun, para sihir biqauli syaitanir rajim. Ya, yang dibawa, yang dipercaya oleh mereka adalah perkataannya syaitan. Ya, syaitana. Jadi sifat ya syaitan jin ini yang memang ba'uda an rahmatillah. Jadi syaitan itu syaitana, artinya ba'uda. Ya, dia jauh dari yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia rajim. Ya, selamanya.
ya fa'ilun, bentuknya fa'ilun, rajimun, ya sama seperti tadi karimun. Karimun selamanya dia mulia, tapi kalau syaitan ini rajim, selamanya dia terkutuk ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini bukan yang dibawa oleh syaitan tersebut, ya, tapi Al-Quran tadi dibawa dengan kemuliaan, beda dengan apa yang disampaikan kepada para dukun dan sihir tersebut. Maka jangan samakan Nabi Muhammad ya dengan para dukun dan sihir tersebut. Sehingga Allah katakan para jamaah semua ayat 26 ini, sehingga Allah sudah bandingkan tadi ya bagaimana apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh para dukun sihir tersebut. Maka Allah berkata kepada kita ya, bertanya kepada mereka yang belum percaya kepada Nabi Muhammad, fa aina tadhhabun, ya bi ayyi tariqin taslukuna fi inkarikumul Qur'an wa i'radukum anhu. Ya, jadi kamu mau pilih jalan yang mana? Ketika kita berada di persimpangan jalan, ada kanan, ada kiri, udah Allah jelasin tuh tadi. Ya, ini adalah perkataan yang benar, yang dibawa ya oleh makhluk yang terpercaya. Ya, walaupun gaib tapi memang disampaikan ya, disampaikan oleh makhluk yang memang punya integritas yang tinggi. Dan ini ya ada orang yang tidak jelas ya omongannya, perkataannya yang bersumber dari syaitan dan sebagainya. Fa aina tadhhabun, ini udah jelas ya, Allah tinggal nanya fa aina tadhhabun, kamu mau pilih yang mana? Kamu mau pilih jalan yang mana? Ya. Kemudian Allah katakan in huwa illa dzikrul lil alamin. Bahwasanya tadi menjelaskan ini bagaimana Al-Qur'an tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai peringatan, dzikrun ya, peringatan buat kita semua, lil alamin ya, untuk seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ya, ketika Allah jadikan memang ini adalah Al-Qur'an ya sebagai peringatan, liman syaa minkum ayyastaqim, siapa saja yang kamu menghendaki, siapa saja yang memang kamu ingin menempuh jalan tersebut, maka silahkan ya, tempuhlah jalan tersebut, jalan yang lurus. Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan ketika kita berkehendak, maka insyaallah Allah juga akan berkehendak ya untuk senantiasa kita berada di jalan yang lurus. Jadi syaa itu berkehendak, keinginan ya, azam yang memang sudah kuat. Ya, beda dengan aroda. Kalau aroda itu dia baru ingin doang. Ya, radda, keinginannya berulang-ulang. Ya, baru ingin saja. Tapi kalau sudah syaa, ya dia berkehendak, dia memang benar ingin melakukan. Ya, liman syaa minkum ayyastaqim. Ya, liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa saja mereka yang berkehendak berada di jalan yang lurus, maka silahkan. Ya, tempuhlah jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ketika kita berkehendak, maka insyaallah Allah juga akan berkehendak, karena Allah sudah memberikan tadi penjelasan. Ya, jadi yang namanya hidayah Allah sudah berikan. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah turunkan para nabi dan rasul, ya, sehingga ketika memang, makanya di sini Allah katakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi harus ada kehendak dari orangnya dulu. Ya, kalau kita nggak mau berubah diri kita, nggak mau berubah yang tadinya malas berjamaah kemudian kita mau berjamaah, maka nggak akan berubah tuh. Allah juga nggak bakal berkehendak karena kitanya nggak mau merubah. Kalau kita nggak bisa ngaji tapi nggak mau belajar, diam aja, maka kita nggak bakal berubah. Allah nggak bakal berkehendak bahwasanya kita mendapatkan kebaikan. Tapi ketika kita tasyaun, kita benar-benar berusaha, ya Allah, emang apa diciptain begini ya, maksudnya otak pas-pasan ya, kadang dijelasin juga nggak paham dan sebagainya, tapi rajin ngajinya ya, semangat buat belajarnya. Dan insya Allah nanti Allah akan berikan
yang namanya keberkahan, kemuliaan, Allah mudahkan jalannya untuk menuntut ilmu. Ya, maka ayat terakhir ini ya bantahan untuk orang-orang yang berkeyakinan dengan qadariyah. Ya, mereka yang punya akidah qadariyah bahwasanya yang namanya manusia itu berkehendak dengan sendirinya. Ya, tidak ada yang namanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kehidupan kita ada yang namanya usaha, ikhtiar, ada juga yang namanya ketetapan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya senantiasa kita terus berada ya di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Qur'an yang mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, yang menjadi penerang dalam kehidupan kita, ya, sehingga insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an ya di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah semua, mungkin ada yang ditanyakan? Atau cukup khalas? Ya, iya. Di sini surat ini bagaimana sih cara turunnya, metode turunnya surat ini? Kita ketahui ya dari ayat 1 sampai 12 itu adalah kan sumpahnya Allah kepada ciptaannya, pertama langit dan ciptaan yang lainnya. Dan dari 13 sampai dengan 19 kita ketahui ada terkait dengan sumpah-sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apakah pada saat itu masyarakat Mekah pada ini kan kita surah-surah Al-Makkiyah, otomatis wajar pada surat yang tadi bahwa Nabi dikatakan sebagai yang majnun, orang gila, walaupun temannya itu adalah Al-Karim yang punya hikmah. Sampai kapan katakan Nabi ini dikatakan ya ada atau tidak bahwa Nabi dikatakan pada surat ini turun dikatakan majnun? Iya. Jadi memang bahwasanya ini berkaitan dengan ayat yang lainnya, ya. Bahwasanya memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga Allah katakan tadi wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin atau wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan orang yang seperti yang kalian tuduhkan. Ya, bahwasanya memang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pasti setiap nabi dan rasul ya mereka pasti akan ditolak oleh para umatnya ya dengan alasan apapun. Ya, dan memang ayat ini menjelaskan tadi bagaimana sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak bisa diterima dengan nalar manusia sebenarnya, dengan akal manusia. Ya, sehingga memang ayat ini wallahu alam ya apakah memang langsung diturunkan satu ini, tapi memang kalau kita lihat ya dalam tafsirannya itu memang menjelaskan ya di asbabun nuzul itu ayat ini atau surat ini memang langsung diturunkan ya satu surat ini ya ketika Allah menjelaskan tentang bagaimana fenomena ya sumpah-sumpah ini yang menjelaskan tentang fenomena atau kehadiran hari kiamat. Ya, sambil Allah menjelaskan tadi ya bagaimana ya prasangka atau tuduhan-tuduhan orang-orang kafir Quraisy yang memang terus ya menghalangi atau tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ya dijelaskan di ayat yang lain itu banyak sekali ya bagaimana Rasulullah disebutkan sebagai seorang yang sihir ya, kemudian juga majnun ya gila, kemudian Rasulullah asatirul awwalin ya Rasulullah itu membawa dongeng-dongeng umat-umat dulu ya, kemudian Rasulullah itu punya sihir yang memang sihirnya itu bukan sihir yang biasa ya. Kalau kita baca surah Al-Mudaththir itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, jadi mereka bagaimana mencari tuduhan yang pantas buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang yang mendengar dakwah Rasul itu enggak percaya. Ya,
Ya, Rasulullah ini sihirnya bukan sihir yang biasa. Jadi sihir yang memang sudah dimiliki oleh umat-umat terdahulu sebelumnya. Ya, jadi banyak tuduhan-tuduhan tersebut bahkan sampai akhir. Ya, bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau harus keluar dari kota Madinah ke kota Mekah, ya Hijaz pada saat itu, kemudian harus hijrah ke kota Madinah, kota Yasrib ketika itu. Ya, jadi sampai fatrah seperti itu, ya bagaimana tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, makanya sebenarnya yang namanya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagaimana frustasinya orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena Nabi Muhammad sudah dibunuh karakternya, ya, tapi tetap pengikutnya itu banyak gitu. Sudah dibunuh karakternya, dituduh dengan apapun, supaya ya orang nggak percaya dengan Rasul, tapi pengikutnya semakin banyak. Ya, sehingga bagaimana Rasulullah mau dibunuh karena memang mereka sudah frustasi. Ya, Nabi Muhammad ditawarin yang namanya harta nggak mau, ditawarin wanita, ya wanita paling tercantik Quraisy nggak mau, Nabi Muhammad ditawarin jabatan dan sebagainya nggak mau. Maka diantaranya turun ya ayat Al-Kafirun tersebut. Ya, ada lobby-lobby bagaimana mereka mau menyembah Allah selama setahun. Rasulullah menyembah Tuhan mereka selama setahun, bahkan sampai waktu yang paling sebentar, karena mereka udah frustasi. Ini orang mau diapain lagi? Ya, sudah dibunuh karakternya nggak bisa, ya sudah dihalang-halangi, ditawarin apapun nggak bisa. Ya, yang ada pengikutnya makin banyak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada cukup? Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji yang bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga mudah-mudahan kita terus bersama Al-Qur'an, senantiasa kita baca Al-Qur'an, kemudian kita pahami, kita dalami, dan insyaallah mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa tafadhul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.